Ya oke bro, kembali lagi bersama Holiday Channel. Jangan lupa apanya, jangan lupa subscribe-nya bro. Ya bro, di konten pagi hari ini bro, di pagi pada jam 10 bro, jam 10 ya menjelang siang bro. Edisi kontennya kita habis dari rumah sakit Margono bro, habis nganter orang yang keluarganya di rumah sakit ya bro ya. Ini mau ke arah pulang bro, ke arah pulang, arah Randu Bangkal bro. Kita biasa seperti biasa ya bro ya, kita melewati ke Kutasari bro, melewati Kutasari di Pancuran Mas atau apa itu namanya bro. Ya oke bro, kita pelan-pelan saja ya bro ya. Santai bro, masih di keramaian ya. Semoga aja untuk konten ini, untuk video ini tidak terlalu ke bawah ya bro. Untuk kontennya kan kita konten kali ini menggunakan Supra bro, Supra bapak bro. Soalnya nganter orang bro, kalau pakai C70 hitungan susah bro, buat boncengan itu ya susah. Soalnya boncengin orang tua bro, kalau pakai hitungan kurang nyeni bro, terlalu nyeni malah bro. Oke, jadi kita menggunakan Supra bapak ya, biar lebih cepat gitulah. Mohon maaf untuk bisa bikin konten untuk beberapa hari tidak konten. Sebenarnya pengen banget belum konten dulu, tapi kadang waktunya yang susah belum. Jadi ya namanya juga pemula bro, jadi kadang bingung mau bikin konten itu kontennya seperti apa gitu loh bro, mau kemana gitu bro. Misal saya tidak ada arah jalannya kan apa ya, sia-sia bro. Jadi kadang kita memikirkan tema kontennya bro, tema konten seperti apa gitu yang mau bikin konten. Jadi kan ini pas ada pengantaran orang ke rumah sakit Margono, jadi kita pulangnya kena kontenir. Pas berangkatnya kan tidak saya kontenir karena susah bro kalau sama orang tua. Jadi untuk ngomong ini ya agak sedikit risih bro buat saya yang pemula bro. Kita lurus saja. Sebenarnya kayaknya belok kanan aja kayaknya oke, bisa, cuman kayaknya lama. Ini kan hari ini kan tidak jualan bro, karena kan ya ada halangan di katanya sih ya, siwa itu bro, siwa itu ada kepentingan sendiri ya, buat istirahat lah ya, kalian istirahat. Berhubung siwa bro, siwa ada kepentingan, jadi sekalian buat istirahat. Jarang melewati lampu merah bro, tapi banyak pertigaan, perapatan itu. Tapi kalau lewat kotanya, kota Purbalingganya itu bro, jadi banyak melewati lampu merah bro. Terlalu jauh juga kalau lewat sana. Kalau menurut saya lebih jauh bro. Soalnya apa ya, muter bro. Kalau lewat sini kan kita termasuknya langsung potong jalan bro. langsung potong jalan.
pokoknya ada kesempatan ngonten tak kontenin bolo, ada kesempatan ngonten tak kontenin ya. Walaupun pemula kan, namanya pemula ya susah payah, semoga bisa berkembang, cepat berkembang bolo, semoga cepat berkembang dengan dukungan kalian semua bolo yang sudah tonton video-video saya bolo. Kita robot lagi lewat sini bolo, kita merobot jalur pintas bolo. Saya itu sering bolo lewat sini ya, buat konten-konten sebelumnya juga saya arahin lewat sini bolo. Barangkali ada penonton yang dari arah seperti saya Purwokerto ke Rarotonga kan bisa melihat jalannya ya, yang belum tahu aja bolo, yang tidak tahu ya ya namanya sudah tahu bolo, saya ngasih tahu yang belum tahu aja. Nanti kalau pas di pengeditan hasilnya cukup lumayan ya saya upload, tapi kalau misalnya seperti kemarin ya bolo, hasilnya terlalu ke bawah kameranya, mungkin tidak saya upload. Soalnya ya gimana bolo, orang terlalu bawah, jadi saya tidak upload bolo. Jalan. Untuk cuaca ya bolo ya, untuk cuaca itu agak mendung bolo, jadi mataharinya tertutup oleh awan. Semoga di perjalanan pasti belik nggak hujan ya bolo ya. Tapi seandainya hujan sih saya bawa mantel bolo, cuman kan untuk kelanjutan nge-vlog jadi gagal bolo, untuk bikin kontennya gagal, soalnya takut basah bolo HP-nya bolo. Ya semoga aja nggak hujan ya bolo ya. Alah, kejebak macet bolo, kejebak macet, susah untuk apa ya bolo, papasan itu agak sempit, jadi agak terlalu kemingkiran bolo di saat papasan sama mobil-mobil yang agak besaran bolo. Lihat bolo, ngepres bolo, bantu pas ada pertigaan jadi agak lebar. Di depan ada bus Budiman bro, namanya bus Budiman SE227 3E227 dari plat Z. Z itu mana ya bro? Plat Z, ada yang tahu bro plat Z? Monggo ditulis kalau di kolom komentar bro. Siap, gas kenal. Nanti sepertinya mampir di Wisata Wabong bolo, buat beli pesanan ibu negara bolo. Soalnya ibu negara lagi hamil muda bolo, jadi dia itu kepengen cilok yang di Wisata Wabong ya. Nanti saya mampir ke Wabongnya
ya takutnya calon DPP ini ya, tapi amit-amit ya boleh ya, jangan sampai ya boleh ya, yang penting buat keinginannya tercapai gitu boleh. Nanti saya usahain mampir ke Wapung. Oke, ini kan pertigaan Wapung boleh, jadi nanti ambil kiri boleh ke arah Wapung, wisata Wapung Pemandian boleh, wisata Pemandian Wapung. Selamat datang wisata Wapung boleh. Oke, bentar lagi kita sampai di wisata Wapung boleh, buat beli pesanan ibu negara boleh. Takutnya ibu negara ya dede bayinya, calon dede bayinya tidak ya, amit-amit ya boleh ya boleh ya, amit-amit boleh. Nah, sampai boleh. Oke, kita skip dulu ya boleh ya, mohon maaf untuk di ciloknya karena akan masuk ke Wapung, jadi saya skip dulu ya. Oke, nanti lanjut lagi ya. Oke bro, ini berada di wisata Wapung, di wisata Wapung bro ya, ke sini bro, di depan parkiran ya, ada belah keso di sini bro. Kadang saya agak kurang senang soalnya ada. Kita lanjut pulang ya boleh ya. Ya oke bro, kita lanjut perjalanan arah pulang bro. Jadi tadi kan masuk ke Wapung bro buat beli cilok pesanan ibu negara, tapi kadang saya itu agak kecewa bro di wisata Wapung itu, soalnya ya ada keluh kesahnya bro di sini ya. Sedikit bercerita ini bro saya untuk keluh kesah di wisata Wapung. Jadi dulu itu beberapa tahun, kayaknya 2 tahun yang lalu bro, saya pada zamannya saya sama ibu negara masih pacaran ya boleh ya, ya 2 tahunan bro, 2 tahun yang lalu, 3 tahun mungkin bro, 3 tahunan yang lalu sepertinya. Lah saya kan setelah ya namanya juga leseran ya bro, setelah lebaran kan, namanya lebaran kan pasti kita kemana gitu kan bro. Jadi saya sama ibu negara itu apa ke wisata Wapung itu. Lah saya itu kan mau itu bro, mau mandi. Nah untuk barang-barang saya itu mau tak taruh ke loket, cuman loketnya penuh. Nah jadi saya nggak jadi lah taruh loketnya, nggak jadi di loketnya naruhnya. Nah terus kita apa bro, kita mandi bro, mandi dan baju-bajunya, tas-tasnya kan ditaruh di tempat-tempat yang keramaian bro, di keramaian ya. Banyak sih orang-orang yang naruh di situ bro, bukan saya doang. Jadi ya kan seperti itu. Nanti setelah saya pas setelah mandi, saya kan mandi berdua tuh mas, mandi berenang lah, ada bro ya, amit-amit ya boleh, jangan sampai ada yang seperti itu lagi, seperti ini lagi bro. Jadi untuk tas saya itu hilang bro, tas saya hilang di situ, ada yang nyuri, dan saya cari kemana-mana, cari muter-muter di sekitar situ ya kan, nggak tahu kemana. Terus saya tanyain sama sapam yang di situ, tanyain, soalnya saya lihat itu ada CCTV-nya ada kayaknya kurang lebih 3 bolo di tempat saya naruh itu. Terus saya tanyain bolo sama sapam tersebut, saya tanyain untuk CCTV-nya
dikarenakan tas tersebut hilang, makanya saya nanyakannya. Nah, ketemu bolo, orangnya lari ke belakang musola. Nah, saya otomatis langsung ke arah musola itu. Saya cari di belakang musola, ketemu bolo, tasnya ketemu. Cuman untuk isinya sudah tidak ada bolo, untuk dompet saya dan dompet ibu negara, pokoknya 2 HP 2 dompet bolo, pokoknya 2 HP 2 dompet hangus hilang. Cuman yang saya bikin heran bolo, kok kenapa make up ibu negara itu ikut diambil bolo. Saya heran bolo itu bolo, ikut diambil, ikut dicolong bolo. Lah saya ambil tasnya, walaupun isinya cuma pakaian saja, HP barang yang ada harganya hangus. Kembali lagi ke Sapam bolo. Saya kembali ke Sapamnya, saya tanya, saya mau minta data foto tersebut yang nyuri bolo. Bukannya saya apa-apa bolo, cuman kan yang namanya pencuri bolo harus saya cari bolo, niatnya bolo saya cari bolo, saya nyari buat yang nyolong itu bolo. Nggak dibolehin sama sapamnya. Yuk, kan heran bolo, emangnya hilangnya sedikit banyak bolo, ada uang ya namanya 2 dompet 2 HP bolo. Dompet kan tau lah isinya apa aja, ada kartu-kartu penting bolo, seperti KTP, kartu ATM gitu bolo. Uang tunainya juga ada bolo. Jadi ya sedikit kecewa bolo, di situ tidak diperbolehkan mengambil data yang ada orang yang nyuri itu bolo. Ya kecewa bolo, asli kecewa. Nah, untuk pencurinya dilihat di CCTV, orangnya itu agak gemukan bolo, agak gemukan, cuman nggak terlalu gemuk, agak gemukan. Mukanya itu ditutup sama baju bolo, mukanya itu tutupan sama baju, sama kaos, jadinya tidak terlihat di kamera CCTV. Sepertinya itu sering terjadi pencolongan itu orang tersebut. Nggak mungkin 1-2 kali, nggak mungkin bolo. Soalnya sudah tahu untuk lokasi tersebut ada CCTV, makanya orang tersebut untuk pencurinya itu mukanya ditutupin sama baju. Di pencuri itu menyamar jadi apa yang mandi tersebut dulu, kayaknya sudah diincer kayaknya. Saya itu sama ibu negara sudah diincer, padahal saya juga mandinya nggak terlalu jauh sama tas tersebut dulu. Cuman kan yang namanya wisata kan, apalagi setelah lebaran dulu, jadi ramai sekali. Saya nggak tahu kalau ada pencuri nyolong tas saya. Ya buat pesan saya buat yang pengurus Wabung harus lebih teliti lagi untuk pengecekan tempatnya bro. Kan banyak, sebenarnya banyak bro, petugas Wabung itu berkeliaran di situ banyak bro. Cuman yang namanya apes, namanya lagi apes ya bro. Tapi untuk sebenarnya agak sedih bro. Ya 2 HP bro, namanya 2 HP. Jangan ditiru bro, ini
terobos lampu merah jangan ditiru bolo. Ya begitu bolo. Kelah kesutnya lah apa namanya bolo. Aduh, keluh kesahnya bolo seperti itu. Makanya saya itu nggak ke situ lagi bolo. Nah ini pertama Kawabong, teman kan ya pesenannya Ibu Negara bolo, jadi saya ke situ lagi. Untung kontak motornya itu bolo, kontak motornya nggak dicuri bolo, jadi saya bisa pulang bolo, walaupun dengan uang kosong bolo, nggak ada uang sepeser pun saya pulang. Yang untungnya bensin sudah ada bolo, jadi bisa sampai pulang lagi. Ya walaupun pulang dengan kekecewaan bolo, kesedihan. Jadi untuk kalian semua yang mau berwisata mandi di wisata Wabung, lebih hati-hati ya boleh ya, banyak pencurinya boleh yang berketok. Ya berwisata lah, namanya masa lalu bro, masa lalu janganlah ya, cuma sedikit kecewa aja, apa kita lupakan aja. Soalnya tadi saya cek pas di Wabong, kameranya terlalu turun dulu. Semoga ini tidak turun lagi. Jadi seperti itu bolo, kemarin bolo saya bikin konten sudah payah ngomong ngedumel ini itu, ujung-ujungnya hasil kameranya kurang maksimal bolo, jadi saya tidak upload. Tapi saya tadi yang lihat di pas mau ke Wabong itu kan saya sedikit menonton videonya, hasilnya ya lumayan bolo, walaupun agak terlalu menurun di sini bolo, terlalu rendah. Pasar Jawane jengkluk, terlalu jengkluk. Ini sebentar lagi sampai di Payeman, Tandakan Payeman.
bro, ini sudah sampai di tanjakan Bayaman bro, yang banyak ada laka di sini bro. Tuh, rawat laka bro. Ada tubuh sepeda motor. Ya, buat memberitahu ke pengendara-pengendara buat berhati-hati jika melewati tanjakan turunan ini bro, karena kan ya banyak yang terjadi laka-laka tersebut di sini, seperti apa, remblong, mesin overhead terlalu panas seperti ini bro, Avanza ini bro senior, ini juga overhead bro, terlalu panas kayaknya jadi mogok. Jadi terjadi mogok banyak bro yang terjadi mogok di sini. Ini juga bro. Ada truk membawa semen Gresik, jadi agak melambat. Oke, kita cut biar kalau pakai Supra Bapak, kalau di tanjakan lumayan bro, nggak seperti Pitung bro yang bermesin Astrea Green standar. Kalau buat nanjak namanya standar bro, cc 100 tapi nggak sampai 100 bro, paling 97. Tapi saya sih sebenarnya nggak terlalu minat yang kenceng-kenceng bro, yang penting ya nggak mogok di jalan seperti itu, tidak menyusahkan orang lain ya. Sebenarnya kalau pengen kenceng aja pak menggunakan mesin KPH seperti motor ini bro, berapa pak ini bro, kenceng bro bahasa yang punya kan ya, ada-adanya aja ya boleh adanya seperti itu dan dirawat. Ya, mulai hawa dinginnya tersengat di bulu kuduk. Ini pertigaan belok kiri tuh ke Bolaga bro, Bolaga itu Bolawa bro, wisata Bolaga itu wisata gua. Lawa itu bahasa Indonesianya kelalawar bro, jadi gua yang banyak kelalawarnya. Kalau gua kan Indonesia sama. Alhamdulillah ini bisa bikin konten ya bro ya. Ya, bisa bikin konten, disempatkan bikin konten bro. Di beberapa hari tidak ngonten kayak ada yang kurang bro, sepi bro.
sudah berada di kawasan Desa Belik Bolo. Ini sudah berada di kawasan Desa Belik. Ya, beberapa menit lagi sudah sampai di Ragutongan. Nanti saya usahakan bikin konten lagi menggunakan pitung karatnya Bolo, menggunakan pitung yang berkarat Bolo, karat-karat geni dan ya udah nanti Bolo elek motor elek pitungku kancane motornya berwarna, motorku karatan Bolo. Kembali lagi ke apa saya masing-masing, ada yang suka yang berkarat Bolo, ada juga yang cet-cetan. Cuman untuk rangka hitung saya itu tak clear Bolo, jadi karatnya saya clear, jadi biar karat tapi halus Bolo, tetap ada apa seni-seni melingnya gitu loh, ada yang glowing-glowingnya seperti itu Bolo. Ada sedikit glowing, jadi dipandang itu karatan, cuman ya dipegang halus Bolo. Memang itu modelnya seperti itu, berkarat. Buat ngecat rangkanya lumayan Bolo ya, tapi saya apa ya sedang mengusahakan per kaki-kakian Bolo, sikilan, mengusahakan kaki-kaki Bolo biar enak di jalan, bawa jalan kencang seperti jalan-jalan yang banyak berlubang gitu Bolo, biar enak Bolo, bobok cek. Ini namanya pemandian Jambe Kembar, wisata pemandian Jambe Kembar. Dulu pas kecil sering banget Bolo mandi-mandi di wisata ini, namanya pas kecil dulu Bolo. Lebaran pasti kesini, lebaran kesini Bolo. Kalau nggak kesini ya ke Pantai Widuri. Dulu pas kecil itu seringnya ke situ. Oke Bolo, ini sudah sampai di Desa Beluk ya Bolo, Desa Beluk. Ini juga rawan Bolo, ini juga rawan pelaka Bolo. Turunan ini tuh rawan ya, ini juga bekas laka Bolo, batasnya hancur, dan ini jalur penyelamatnya kurang, soalnya jalur penyelamatnya itu nyebrang Bolo, nyebrang jalur. Jadi
jika ada kejadian remblong misalnya gitu bro, jadi kita itu harus nyebrang dulu bro, arah lawan arah bro, nyebrang. Takutnya kan ada pengendara yang dari arah baliknya gitu bro. Tapi ya sepertinya nggak ada bro, semoga aja nggak ada bro, sampai kejadian seperti itu. Sebenarnya sih untuk jalur penyelamat lebih baik di sebelah kiri bolo. Cuman kan berhubung sebelah kirinya itu jurang bolo, sebelah kirinya jurang, ada perdesaan, jadi diambil di jalur kanan. Ya nggak apa-apa boleh ya, itu buat berhati-hati aja, buat apa ya, ya siapa yang sebelum hujan gitu loh. Jadi misal ada kejadian bisa nggak nyampe hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kemarin saya opening di itu bolo, di perbatasan Bulangan Belik, Bulangan Beluk bolo. Kemarin opening gitu. Ini sudah masuk di desa Bulangan. Ini wisata wisata monyet dulu. Ini wisata monyet Candi Batur, namanya Candi Batur. Banyak ya nyemot berkeliaran gitu dulu, nyemot berkeliaran. Oke, sebentar lagi sampai di rumah dulu, menemui ibu negara yang sudah menunggu di rumah. Alhamdulillah tidak sampai turun hujan ya boleh ya, walaupun mendung-mendung nggak teli. Nah, kunci nenteng alah, kunci nenteng belum alah, masa habis. Duh, isi 15 masa nggak nyampe pulang. Ya oke bolo, ini berhubung ada kendala di motor bolo, nggak tahu ini apanya, kita closing di sini aja ya bolo ya, soalnya sebentar lagi juga sampai di rumah bolo. Ya oke bolo, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus, tonton terus video ini bro ya, channel ini bro. Ya oke bro, sekian dan terima kasih, bye bye.